SMA Negeri 3 Bau-Bau ini adalah salah satu sekolah yang berada di agak ke pinggir kota Bau-Bau, di mana secara umum siswanya hampir homogen. Ada beberapa dari daerah-daerah penyangga seperti dari Busel, dari Buton, dari Buteng. Terus terang bahwa karakter anak-anak kami itu mungkin agak berbeda dengan sekolah-sekolah lain SMA yang ada di kota Bau-Bau. Tetapi justru karena perbedaan itu menjadi kekuatan besar bagi kami. Terus terang bahwa di SMA Negeri 3 Bau-Bau ini secara umum anak-anak kami itu adalah anak-anak yang benar-benar mereka mandiri, karena sebagian besar mereka kos atau kalaupun tinggal dengan orang tua, tetapi juga mereka menjadi siswa itu mereka juga mencari uang untuk membantu pendapatan dari keluarganya. Karena itu kami bangga betul terhadap anak-anak kami, di mana mereka betul-betul dalam situasi atau di masa mereka sebagai siswa, tetapi mereka juga sudah mampu mencari uang. Nah, inilah yang menjadi kekuatan yang luar biasa di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Tinggal kami sebagai guru yang ada di sekolah mengembangkan semua potensi yang mereka miliki, karena sadarlah kami bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Saya selalu menyampaikan pada mereka bahwa kalian itu atau seluruh siswa itu istilahnya different ability, di mana setiap siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana meramu kemampuan itu sehingga mereka benar-benar mendapatkan atau mengetahui potensi yang mereka miliki. Karena tidak semua orang harus menjadi A atau menjadi B. Setiap orang punya pilihan-pilihan hidup. Nah, inilah yang kami bina. Yang berikutnya yang kami tumbuh kembangkan di sekolah ini adalah bagaimana siswa-siswa kami itu merasa menjadi satu keluarga besar. Sehingga semangat kekeluargaan itulah yang kami pupuk di sekolah ini. Karena itu kami berupaya betul menyampaikan kepada seluruh siswa bahwa jangan pernah melakukan bullying terhadap temannya, yang bukan tidak mungkin ke depan mereka itu akan menjadi orang-orang penting yang mungkin kalian bisa minta tolong pada mereka. Jika kalian pernah melakukan sebuah kesalahan besar terhadap rekan Anda, mungkin Anda agak sungkan untuk meminta pertolongan dia. Karena itu, jagalah hubungan yang baik terhadap semua temannya. Apa itu kelas 12 dan kelas 11, kelas 11 dan kelas 10, begitu pula sebaliknya. Yang kakak membina adik-adiknya, yang adik-adik harus menghargai dan menghormati kakak-kakaknya. Nah, semangat ini yang selalu kami tumbuh kembangkan. Itu dilakukan oleh semua guru. Karena itu, ini menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kami juga selalu menyampaikan kepada anak-anak kami bahwa tidak ada satu sekolah pun yang bisa menjamin masa depan Anda. Tidak ada satu sekolah pun. Sehingga tidak perlu ada perasaan kerdil atau berkecil hati bersekolah di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Karena sekolah, seperti yang saya sampaikan dari awal, bahwa tidak ada sekolah yang bisa menjamin masa depan anak-anak. Tetapi bagaimana seorang anak mampu mengembangkan potensi dirinya dalam menghadapi masa depannya yang cerah. Nah, inilah beberapa hal yang kami selalu tumbuh kembangkan. Selain itu, hal yang benar-benar kami tanamkan dan kami tekankan kepada anak-anak kami, bagaimana mereka memiliki watak dan karakter yang baik. Itu penting sekali. Karena secerdas apapun Anda, kalau tidak memiliki watak dan karakter yang baik, akan susah juga dalam menapaki kehidupan ke depan. Karena cukup banyak orang-orang cerdas, cukup banyak orang-orang pintar, tetapi tidak memiliki watak dan karakter yang baik, mereka gagal dalam menjalani hidup. Mengingat bahwa anak-anak itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sehingga mereka dari kelas 10 itu memang mereka telah diberikan pilihan-pilihan untuk pembinaan, untuk mengembangkan potensi mereka. Misalnya salah satunya di bidang kepramukaan.
anak-anak yang memiliki minat dan bakat di bidang kepramukaan, mereka dimasukkan di pembinaan kepramukaan sebagai bagian dari pembinaan ekstrakurikuler. Di sanalah mereka dilatih, dibina, bagaimana mereka menjadi pemimpin ke depan. Seperti itu. Selain itu, di bidang-bidang lain misalnya, di olahraga misalnya, ada kegiatan-kegiatan karate, ada silat. Nah, anak-anak yang memiliki potensi dan kemampuan yang ada di sana, mereka akan diarahkan untuk ke dunia itu. Seperti itu. Dan alhamdulillah untuk dua bidang olahraga, terutama karate dan silat itu, SMA Negeri 3 Bau-Bau selalu menorehkan prestasi yang cukup baik. Bahkan baru-baru ini salah satu siswa kami mengikuti O2SN ya, O2SN tahun ini, tahun 2025. Salah satu siswa kami menjadi perwakilan Sulawesi Tenggara dalam hal bidang olahraga silat. Jadi sukses itu milik semua orang. Tergantung bagaimana anak mengembangkan potensinya. Seperti itu. Nah, hal yang lain yang di SMA Negeri 3 Bau-Bau bahkan menjadi ikon SMA Negeri 3 Bau-Bau itu adalah jurnalis, dalam hal ini film pendek. Setiap tahun SMA Negeri 3 Bau-Bau selalu mewakili Kota Bau-Bau dalam ajang lomba film pendek FLS 3N. Dan setiap kali berlomba di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, SMA Negeri 3 Bau-Bau selalu keluar sebagai pemenang dan mewakili Sulawesi Tenggara ke ajang nasional. Seperti baru-baru ini, bulan November baru-baru ini, alhamdulillah 3 orang anak kami yang menggeluti film pendek, mereka berlaga di ajang nasional di Jakarta. Jadi potensi-potensi inilah yang kami pelihara, yang kami tumbuh kembangkan, bina, sampai mereka mencapai level tertinggi. Seperti itu. Jadi anak-anak diberi peluang yang besar, diberi kesempatan yang besar, bagaimana mereka mengembangkan potensinya. Seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu tentu sangat membantu, bahkan bisa mendorong adik-adiknya. Katakan misalnya kelas 12 yang sudah mencapai itu, mereka lah yang akan menjadi, yang akan menjangkitkan istilahnya ya, kalau bahasa, akan menelurkan. Gitu. Mereka juga lah, kakak-kakaknya ini juga lah yang akan memompa semangat adik-adiknya, sehingga mereka benar-benar mau berlatih, mau belajar tentang bidang-bidang yang memang mereka memiliki bakat dan potensi yang ada di sana. Jadi sehingga ada regenerasi dari tahun ke tahun. Dan alhamdulillah pembina-pembina juga bekerja dengan setulus hati. Tidak ada tendensi apa-apa. Ketulusan selalu membawa keberhasilan. Alhamdulillah teman-teman di SMA Negeri 3 Bau-Bau benar-benar kompak dalam membina anak-anak kami. Sehingga tidak ada kesan bahwa teman-teman guru saling menyalahkan, justru saling melengkapi. SMA Negeri 3 ini menjadi teamwork yang solid. Nah, meskipun jumlah kami sedikit, tetapi kalau kami kompak dan menjadi satu teamwork yang solid, saya kira itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Di SMA Negeri 3 Bau-Bau juga kami, saya sampaikan dari awal tadi bahwa kami benar-benar memupuk semangat kebersamaan. Sehingga kebersamaan itu bukan cuma antara guru dengan guru, tetapi antara guru dan siswa-siswa yang ada. Alhamdulillah tidak ada sekat antara guru dengan murid. Bukan dalam artian bahwa karena tidak ada sekat, kemudian siswa itu tidak menghargai gurunya. Tidak seperti itu, konsepnya tidak seperti itu. Tidak ada sekat itu dalam artian bahwa anak-anak menjadikan guru itu sebagai teman dalam artian bertanya tentang ilmu pengetahuan, bahkan mungkin hal-hal yang berhubungan dengan pribadinya. Dan guru adalah orang yang siap mendengar keluhan siswa, sehingga benar-benar semangat kebersamaan itu
terjalin dengan baik. Bukan cuma guru-guru, saya sendiri juga sebagai yang dipercayakan untuk menemani teman-teman yang ada di SMA Negeri 3 Bau-Bau, saya selalu menyempatkan diri untuk nongkrong bersama siswa, untuk bertanya tentang bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana mungkin ada keluhan-keluhan dalam kehidupan rumah tangga atau dalam kehidupan sosial. Sehingga anak-anak benar-benar plong ya, benar-benar mereka mau bersedia untuk bercerita tentang masalah yang dia hadapi. Kan para orang-orang arif dan bijaksana itu selalu mengatakan seperti ini, bahwa jika kita menceritakan masalah kita kepada orang lain, maka 50% beban perasaan yang kita pikul itu akan berkurang dengan sendirinya. Sehingga anak-anak bisa leluasa menceritakan tentang keluhan-keluhan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu di masyarakat atau mungkin dalam keluarga. Nah, kami juga sebagai guru yang ada di sini tentu akan memberikan solusi-solusi terbaik bagaimana menangani masalah dalam kehidupan kekinian. Apalagi dalam kondisi kekinian, problematika kehidupan itu begitu kompleks. Sehingga memang anak-anak butuh pendampingan bagaimana mereka sehingga dewasa dalam menangani masalah. Bagaimana anak-anak diajar tidak bereaksi negatif jika mendapat masalah. Kita tidak bisa menghindar dari masalah, tetapi bagaimana respon kita terhadap masalah yang kita hadapi? Jika kita merespon masalah dengan cara negatif, maka persoalan itu bukan selesai, tetapi justru bertambah runyam. Nah, pembelajaran-pembelajaran inilah yang kami berikan bukan di dalam kelas, tetapi justru di luar kelas, dalam cerita-cerita santai dengan anak-anak kami. Apa itu dengan saya atau dengan teman-teman guru yang siap mendengar keluhan anak-anak. Sehingga atmosfer kebersamaan itu benar-benar terbangun di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Di SMA Negeri 3 Bau-Bau juga kami guru-guru secara keseluruhannya mengapresiasi anak-anak yang memiliki kemampuan lebih atau mungkin sikap yang lebih baik dan sebagainya dan sebagainya. Tentu punishment and reward itu selalu ada di setiap lembaga, Jadi kami sebagai guru yang ada di SMA 3 Bau-Bau bukan cuma memberikan punishment kepada anak-anak kami. Kalau kami hanya memberikan punishment, berarti apa artinya kami sebagai guru? Sehingga selain punishment, ada juga reward yang diberikan oleh pihak sekolah. Mungkin dalam pandangan orang lain itu adalah hal kecil, tetapi dalam pandangan kami itu besar sekali. Karena itu adalah support bagi anak-anak kami. Bahwa ternyata Bapak dan Ibu guru yang ada di SMA Negeri 3 Bau-Bau, jika kita melakukan sesuatu yang baik, itu ternyata mendapat penghargaan yang luar biasa. Di SMA Negeri 3 Bau-Bau ada satu program, kecil-kecilan dalam pandangan orang mungkin. Setiap bulan itu ada penghargaan yang diberikan kepada siswa teladan dalam lingkup SMA Negeri 3 Bau-Bau. Dan itu selalu diberikan setelah selesai upacara. Ya, bukan hal yang luar biasa dalam pandangan orang. Tetapi kami benar-benar mewujudkan kecintaan dan apresiasi kami kepada anak-anak kami yang telah benar-benar mendedikasikan dirinya di sekolah ini. Termasuk dalam hal bagaimana mereka berperilaku dalam keseharian. Itu dipantau oleh semua guru. Sehingga selalu terpilihlah salah seorang siswa setiap bulannya itu untuk menerima apresiasi dari kami sebagai guru. Ada 3 komponen utama yang menopang pendidikan di mana saja, kapan saja. Yang pertama itu adalah keluarga, dalam hal ini kedua orang tua. Yang kedua adalah sekolah, dalam hal ini Bapak dan Ibu guru. Yang ketiga adalah masyarakat. Nah, masyarakat di sini termasuk pemerintah dalam artian. Nah, SMA Negeri 3 Bau-Bau sering juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain. Apa itu lembaga pemerintah atau non-pemerintah? Dalam hal mereka menyampaikan sejumlah informasi, termasuk pembinaan karakter. Apa itu dengan BNN, apa itu dengan BKKBN, atau mungkin dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, atau bahkan dari mahasiswa, seperti itu. Karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama, maka alhamdulillah bahwa di SMA Negeri 3 Bau-Bau kami sering kedatangan tamu.
Mereka memberikan arahan, memberikan sejumlah informasi penting bagi mereka, termasuk kesehatan reproduksi malah dari kerjasama dengan puskesmas, bagaimana kita anti bullying misalnya, seperti yang kerjasama dengan BP3A, atau mungkin bagaimana menghindari kehidupan yang serba hura-hura dan terlibat dalam narkoba misalnya. BNN juga bisa memberikan arahan, memberikan penguatan-penguatan pembinaan karakter di sekolah kami. Dan kami bersyukur sekali bahwa lembaga-lembaga itu betul-betul konsen mendidik anak-anak kami. Sehingga kolaborasi yang harmonis ini kami sangat harapkan dari waktu ke waktu semakin intens. Sehingga itu bisa memberikan hal yang baik bagi anak-anak kami sebagai bekal di masa depan. Nah, dalam hal pembinaan watak dan karakter termasuk hal spiritual ya, di SMA Negeri 3 Bau-Bau ini sudah cukup lama dilaksanakan yasinan bersama. Dan saya benar-benar terharu karena awal-awal masuk biasanya yang memimpin yasinan itu adalah guru-guru, termasuk yang memimpin doa, termasuk yang memberikan kultum. Saya bersyukur sekali berada di sini ketika anak-anak pada hari ini, di tahun 2025 ini, yang memimpin yasinan itu sudah siswa. Dan itu luar biasa. Yang pembawa acaranya siswa, yang pimpin yasinan siswa, yang baca doa siswa, bahkan siswa lah yang memberikan kultum. Ini satu hal yang luar biasa. Tentu, mungkin kami bukan yang pertama di Indonesia, tetapi saya punya keyakinan kami yang pertama di Bau-Bau. Karena itu, saya sangat berharap program yasinan bersama pada hari Jumat ini tetap berlanjut sampai kapanpun. Karena itu adalah mengenai pembinaan karakter, pembinaan akhlak mulia bagi anak-anak kami. Dan saya bersyukur bukan cuma kelas 12 yang menjadi pelaksana kegiatan itu. Kelas 12, kelas 11, bahkan kelas 10 sekalipun mereka sudah diberi tanggung jawab untuk memimpin yasinan, membaca doa, bahkan memberikan kultum. Sekecil apapun yang mereka lakukan itu luar biasa karena mereka ada keberanian pada saat mereka tampil di depan teman-temannya, bahkan di depan semua guru yang ada. Tentu ini bukan satu hal yang gampang karena anak-anak itu kalau tidak diajar seperti itu, biasanya mereka nervous pada saat mereka tampil di depan. Tetapi anak-anak kami benar-benar sudah menunjukkan bahwa mereka mampu tampil di depan umum, meskipun masih dalam skop SMA Negeri 3 Bau-Bau. Dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 3 Bau-Bau, kami benar-benar membina anak-anak untuk memanfaatkan sarana dan prasarana itu secara optimal. Misalnya, pemanfaatan perpustakaan. Tantangan perpustakaan di dunia modern hari ini memang berat. Perpustakaan analog itu memang sudah tidak menjadi pilihan utama karena dunia hari ini sudah berada di genggaman setiap orang. Tetapi kami pihak SMA Negeri 3 Bau-Bau tidak boleh menyerah dengan tantangan itu. Justru SMA Negeri 3 Bau-Bau harus berinovasi bagaimana menarik minat anak-anak untuk mereka tertarik masuk di perpustakaan. Seperti itu. Jadi guru-guru juga punya program bahwa mereka setiap minggu harus menggiring anak-anaknya masuk di perpustakaan secara bergiliran. Seperti itu. Kami juga sebenarnya berencana bahwa perlu ada reward yang diberikan kepada anak-anak yang pengunjung terbanyak di perpustakaan itu, sekecil apapun harus diberikan reward. Karena itu bisa mendorong anak-anak mereka rajin ke sana. Karena kan budaya literasi ini perlu ditumbuh kembangkan dalam kondisi kekinian. Selain itu, anak-anak kami juga untuk guru-guru IPA juga memanfaatkan laboratorium, misalnya laboratorium kimia. Ya minimal untuk anak kelas 10 itu ya pengenalan alat. Mereka harus mengenali alat terlebih dahulu, tidak praktek langsung. Ya seperti itu. Alhamdulillah pembinaan di lab itu berjalan sebagaimana adanya. Yang lain juga
sarana yang ada, misalnya lab komputer. Lab komputer meskipun belum cukup untuk seluruh siswa dalam satu kelas, tetapi kami benar-benar memanfaatkan itu secara optimal. Siswa mungkin dalam satu unit PC itu mereka bisa berdua di sana. Ya, harapannya tentu di waktu-waktu mendatang bantuan dari pemerintah ya kami sangat harapkan, karena apalagi sekarang dengan adanya TKA, tes kemampuan akademik, sehingga kami berharap betul bahwa pemerintah baik di tingkat provinsi maupun di pusat mudah-mudahan bisa memberikan bantuan pada kami untuk kelengkapan lab komputer kami. Jadi sarana prasarana yang ada di sekolah ini, Bapak dan Ibu guru benar-benar memanfaatkan itu secara optimal untuk melibatkan siswa berada dalam kegiatan, memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia di sekolah ini. Karena kita sayangkan betul bahwa ketika sarana prasarana itu ada di sekolah ini kemudian tidak dimanfaatkan, saya kira itu kita melakukan satu kesalahan besar. Karena pemerintah sudah menyiapkan sarana prasarana, kemudian kami sebagai guru tidak memanfaatkan itu untuk mengembangkan potensi anak-anak kami yang kami belum tahu mereka mau jadi apa ke depan. Tetapi dengan memanfaatkan itu dengan baik, tentu harapannya bahwa itu akan bisa menjadi bekal mereka ke depan. Karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Di SMA Negeri 3 Bau-Bau ini, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa ikon SMA Negeri 3 itu jurnalis. Nah, mereka itu bekerja bukan hanya untuk menyiapkan diri untuk mengikuti lomba, tetapi semua event atau kegiatan sekecil apapun di SMA Negeri 3 Bau-Bau itu diabadikan, baik melalui gambar maupun video. Karena di samping mengabadikan momen itu, juga anak-anak jurnalis ini sekaligus belajar. Kelemahan yang dimiliki di negeri kita ini adalah tentang dokumentasi sebuah peristiwa. Yang nanti sudah lewat baru kita cari mana dokumentasinya ini. Padahal momen itu penting. Tentu masalah penting dan tidak pentingnya sebuah momen itu tergantung pada siapa yang melihatnya. Tergantung pada siapa yang membutuhkannya. Tetapi bersyukurlah saya sebagai yang dipercayakan oleh pimpinan saya untuk menemani teman-teman di SMA Negeri 3 Bau-Bau, saya bersyukur betul bahwa anak-anak jurnalis itu tidak perlu diperintahkan lagi untuk mengambil momen atau mengabadikan sebuah momen. Mereka sudah tahu betul bahwa jika ada kegiatan seperti ini, kitalah yang bertugas untuk mengabadikan momen. Nah, ini satu kesyukuran dari saya, di mana mereka tidak perlu diarahkan lagi, tetapi mereka sudah tahu tugasnya bagaimana menyimpan momen-momen itu, sekecil apapun itu. Sehingga pada saat dibutuhkan, memang dokumentasinya ada. Momen-momen penting yang diabadikan oleh anak-anak kami di SMA Negeri 3 Bau-Bau, itu mereka langsung upload di media sosial. Apa itu di YouTube SMA Negeri 3 Bau-Bau, atau di Instagramnya SMA Negeri 3 Bau-Bau, bahkan di TikTok. Jadi harapannya tentu bahwa informasi tentang SMA Negeri 3 Bau-Bau ini bisa mendunia seperti itu. Termasuk di dalamnya para alumni juga, supaya mereka bisa melihat apa saja sih aktivitas anak-anak SMA Negeri 3 Bau-Bau. Karena apalagi mereka sudah lama meninggalkan sekolah ini, tentu mereka rindu situasi sekolah ini. Dengan mereka mengakses YouTube SMA Negeri 3 Bau-Bau atau Instagram SMA Negeri 3 Bau-Bau, mereka bisa diputar kembali memori mereka untuk melihat, oh di SMA Negeri 3 ternyata kegiatannya ini. Alhamdulillah, mereka biasa juga berkunjung bahwa alhamdulillah SMA Negeri 3 Bau-Bau dari waktu ke waktu semakin menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi satu kesyukuran yang luar biasa. Saya benar-benar mengapresiasi seluruh warga SMA Negeri 3 Bau-Bau hari ini.
mulai dari semua guru, staf tata usaha, seluruh siswa yang benar-benar tetap menjaga kekompakan karena kita adalah satu keluarga besar, yaitu SMA Negeri 3 Bau-Bau. Kami sebagai lembaga pendidikan, dalam hal ini SMA Negeri 3 Bau-Bau, kami melakukan tugas kami, di samping mengajar juga mendidik. Karena itu, kami tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada anak-anak kami, tetapi justru titik berat kami adalah pembinaan akhlak karakter kepada mereka. Karena itu akan menjadi bekal. Kami juga mengajari mereka bagaimana menyikapi kehidupan ke depan yang semakin keras. Bagaimana mereka memiliki mental yang kuat dalam menghadapi tantangan ke depan. Karena orang yang cerdas itu bukan orang yang menguasai sejumlah argumen, tetapi adalah orang yang mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Kami dari pihak SMA Negeri 3 Bau-Bau benar-benar bersyukur dengan adanya program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, terutama dalam hal ini mengenai MPG. Kami sebagai penerima manfaat benar-benar bersyukur dengan adanya program ini. Apalagi anak-anak kami benar-benar senang dan orang-orang tua merasa terbantu dengan adanya program ini. Mengingat bahwa di SMA Negeri 3 Bau-Bau ini, sebagian besar anak-anak kami adalah kelompok menengah ke bawah. Sehingga program ini benar-benar sangat membantu. Harapannya tentunya program ini tetap berjalan di waktu-waktu mendatang. Program yang lain yang benar-benar mendapat sambutan dari kami sebagai warga sekolah adalah program digitalisasi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Alhamdulillah kami sudah mendapat bantuan tentang smartboard, dan mudah-mudahan bantuan ini bisa kami manfaatkan secara optimal demi mengembangkan minat, bakat, potensi anak-anak kami ke depan. Sehingga cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa tercapai.